Suasana penuh harum menyelimuti Vatikan hari ini saat prosesi penutupan peti jenazah Paus Fransiskus berlangsung di Basilika Santo Petrus. Ribuan umat berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin Gereja Katolik yang dikenal dengan kesederhanaan, kasih, dan perjuangannya untuk perdamaian. Peti jenazah Paus Fransiskus, yang terbuat dari kayu cemara sederhana, melambangkan kerendahan hati beliau sepanjang masa kepausannya, secara resmi ditutup dalam sebuah upacara sakral yang dipimpin oleh pejabat tinggi Vatikan. Sebelum peti ditutup, berbagai lambang pontifikat, termasuk salib gembala dan medali kepausan, diletakkan di dalamnya sebagai bagian dari tradisi gereja. Dalam suasana penuh keheningan, doa-doa dipanjatkan. Isak tangis para peziarah terdengar ketika peti jenazah perlahan-lahan dimeteraikan, menandai berakhirnya sebuah era yang bersejarah bagi Gereja Katolik dan dunia. Sebelum peti ditutup, surat resmi yang berisi ringkasan perjalanan hidup dan karya Paus Fransiskus selama masa jabatannya turut disematkan, sebuah tradisi yang disebut Rogito. Dokumen ini, tertulis dalam bahasa Latin, menjadi saksi abadi atas dedikasi dan keteladanan beliau dalam memimpin umat Katolik. Paus Fransiskus, yang lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio di Buenos Aires, Argentina, pada 17 Desember 1936, terpilih menjadi Paus ke-266 pada tahun 2013. Selama lebih dari satu dekade kepemimpinannya, beliau dikenal sebagai simbol reformasi gereja, keberpihakan terhadap kaum miskin, serta dialog lintas agama yang menginspirasi dunia. Dalam suasana penuh duka dan hikmat, dunia menyaksikan sebuah momen bersejarah, pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Ribuan umat Katolik, para kepala negara, pemimpin agama, serta perwakilan lintas budaya dan kepercayaan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada gembala umat yang sepanjang hayatnya mendedikasikan diri untuk perdamaian, keadilan sosial, dan kasih universal. Prosesi dimulai pada pukul 9 pagi waktu setempat dengan misa requiem, dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re, Dekan Dewan Kardinal. Hadir pula ratusan uskup dan ribuan imam dari seluruh dunia, mempersembahkan penghormatan dalam sebuah liturgi yang berlangsung dengan megah namun tetap dalam kesederhanaan, mencerminkan semangat yang selama ini dihidupi oleh Paus Fransiskus. Dalam homilinya, Kardinal Re menyampaikan bahwa Paus Fransiskus adalah seorang hamba Allah yang rendah hati, yang hidupnya menjadi cermin belas kasih Kristus di dunia yang penuh luka dan ketidakadilan. Beliau juga menekankan bahwa warisan moral dan spiritual Paus Fransiskus akan terus menjadi kompas bagi gereja dan dunia. Usai misa kudus, peti jenazah Paus Fransiskus, yang sebelumnya menjalani upacara penutupan peti pada malam sebelumnya, dibawa perlahan menuju lapangan Santo Petrus. Dalam suasana hening yang mendalam, umat beriman, pejabat tinggi negara, serta tokoh lintas agama berdiri, banyak yang menundukkan kepala dalam doa atau meneteskan air mata mengenang sosok pemimpin yang menginspirasi dunia. Peti, yang dibuat dari kayu cemara, diiringi kidung-kidung duka dan doa rosario, diberkati untuk terakhir kalinya sebelum dibawa ke Gua Vatikan, lokasi pemakaman yang juga menjadi tempat peristirahatan para pendahulunya, termasuk Paus Yohanes Paulus II dan Paus Benediktus XVI. Sesuai tradisi Gereja Katolik, peti jenazah dimasukkan ke dalam 3 lapisan, peti kayu cemara, melambangkan kesederhanaan, peti seng, untuk ketahanan, dan peti kayu ek,
melambangkan kehormatan. Bersama jenazah disimpan pula dokumen resmi, rogito, medali-medali peringatan pontifikat, serta salib gembala sebagai simbol pengabdian seumur hidupnya. Dalam surat wasiat spiritualnya yang dibuka setelah wafat, Paus Fransiskus secara eksplisit menghendaki agar pemakamannya berlangsung secara sederhana, tanpa kemewahan yang berlebihan, sebagai cerminan dari hidupnya yang mengutamakan nilai-nilai kerendahan hati dan pelayanan kepada sesama. Paus Fransiskus, yang lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio di Buenos Aires, Argentina, pada 17 Desember 1936, mencatatkan banyak sejarah dalam Gereja Katolik. Ia adalah paus pertama dari benua Amerika dan paus pertama dari Ordo Serikat Yesus, Jesuit. Sejak terpilih pada 13 Maret 2013, ia dengan berani membawa semangat reformasi dalam tubuh gereja, memperjuangkan transparansi, membela hak kaum miskin, migran, dan kelompok yang terpinggirkan. Di bawah kepemimpinannya, Gereja Katolik mengalami pendekatan baru dalam isu-isu besar seperti perubahan iklim, keadilan sosial, hubungan antaragama, serta peran perempuan dalam gereja. Ensiklik-ensikliknya seperti Laudato Si dan Fratelli Tutti menjadi dokumen penting yang menggaungkan seruan global untuk solidaritas, dialog, dan kepedulian terhadap bumi. Di bawah kepemimpinannya, Gereja Katolik mengalami pendekatan baru dalam isu-isu besar seperti perubahan iklim, keadilan sosial, hubungan antaragama, serta peran perempuan dalam gereja. Ensiklik-ensikliknya seperti Laudato Si dan Fratelli Tutti menjadi dokumen penting yang menggaungkan seruan global untuk solidaritas, dialog, dan kepedulian terhadap bumi. Tak hanya bagi umat Katolik, Paus Fransiskus dihormati lintas agama dan budaya sebagai tokoh moral dunia, yang keberaniannya berbicara atas nama kaum lemah dan menyerukan perdamaian di tengah dunia yang dilanda konflik. Dengan pemakaman ini, dunia tidak hanya mengucapkan selamat jalan kepada seorang pemimpin keagamaan, tetapi juga kepada seorang ikon kemanusiaan yang hidupnya menjadi jembatan kasih di tengah perbedaan. 3 lonceng besar Basilika Santo Petrus berdentang, mengiringi doa dan harapan umat agar jiwa Paus Fransiskus diterima dalam kemuliaan kekal. Semoga warisan kasih, kerendahan hati, dan keberanian Paus Fransiskus terus menyinari dunia, menginspirasi generasi masa depan untuk membangun dunia yang lebih adil, damai, dan penuh kasih.
menginginkan agar dia dikubur dengan marmer yang berasal dari tanah leluhurnya Liguria di Italia, dan kemudian dimakamkan di bawah seperti makam biasa saja, dan dia tidak mau banyak dekorasi yang terlalu banyak, dan dia mau memperlihatkan kesederhanaan itu juga sampai di kuburnya. Dia sudah memikirkan itu, dan dari informasi yang saya dapatkan juga bahwa memang sudah diurus. Ada yang membiayai, orang tidak kita kenal, membiayai untuk pengurusan pembuatan kuburnya beliau. Dan peti jenazahnya juga yang tadi kita lihat itu peti jenazah dari kayu ya, sesuai yang ia inginkan juga. Peti dari jenazah dari kayu hanya biasanya 3 lapis. Ya, tapi sekarang ini hanya biasa 1 lapis saja dilapisi dengan seng itu, dan ini juga memperlihatkan betapa dia sangat mencintai kesederhanaan. Dan itu yang diaminkan oleh semua umat Katolik seluruh dunia. Terlihat kita juga mundur lagi ke September 2024 ketika ke Indonesia. Betul. Membuka kacanya ketika di mobil, kemudian ya Smiling Pope bukan hanya julukan, tapi kita semua bisa merasakan itu. Dan perdamaian juga bisa kita rasakan seiring dengan arti keberanian dari seorang Paus Fransiskus ya. Betul sekali. Dan di Indonesia tentunya masyarakat Indonesia punya kesan yang sampai sekarang masih berbekas dan dihidupi, dirasakan saya rasa, atas kehangatan yang kita terima dari seorang Paus yang kepala negara, tetapi juga dia mengatakan bahwa Paus yang wafat itu adalah murid Tuhan, bukan pemimpin negara. Oleh karena itu juga itu disampaikan dalam bentuk kesederhananya. Okay. Di Indonesia sangat beruntung beliau bisa datang, merupakan momen yang sangat bersejarah sekali. Oke, itu nilai yang tetap hidup. Dan nanti Mas Elliot kita akan lihat lagi, kita pantau lagi seperti apa iring-iringan menuju pemakaman Paus Fransiskus. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.